Ya, kalau kemudian dia bisa menggunakan semua sumber daya yang di bawah kekuasaannya untuk dalam bahasa yang mungkin agak kasar memenangkan apa yang dia inginkan gitu, dalam pertarungan politik, itu bagian dari pelanggaran sumpah menurut saya. Saya melihat hukum itu tidak bisa berbicara secara lantang gitu ya, karena kekuasaan itu sudah menghabisi hukum itu gitu. Di tingkat level kepala daerah, kalau misalnya dari dinasti politik itu ingin terus bercokol, ya di situ kita bergerak lagi untuk menolak itu gitu ya, karena cara-cara yang kayak gitu itu merusak negara sebenarnya. Prof, ini kalau ngobrol-ngobrol ini saya langsung aja Prof. Ya. Nanti kan diedit ya. Itu tentang sumpah presiden itu kan Ya. banyak dipertanyakan Prof. Memangnya, dan Prof saya dengar beberapa kali juga bicara tentang pentingnya sumpah presiden untuk diingat dan dijalankan. Ya. Ada apa dengan sumpah presiden? Tidak hanya sekedar syarat formal bahwa dia akan sah menjadi presiden itu harus mengucap sumpah ya, tetapi itu bagian dari keseluruhan janji pada rakyat Indonesia yang itu dia persaksikan di hadapan Tuhan melalui perantaranya Mahkamah Agung untuk menyatakan menyelenggarakan negara dengan seluruhnya seadil-adilnya gitu ya, sesuai dengan perintah konstitusi dan undang-undang. Berarti kan di situ tidak sekedar apa yang dia janjikan pada konstituen, tetapi pada bangsa dan negara. Kalau menurut saya begitu. Itu harusnya yang mengikat dia untuk tidak keluar dari sumpahnya gitu. Tapi sekarang Prof ngeliatnya gimana? Ya, kalau kemudian dia bisa menggunakan semua sumber daya yang di bawah kekuasaannya untuk dalam bahasa yang mungkin agak kasar memenangkan apa yang dia inginkan gitu, dalam pertarungan politik, itu bagian dari pelanggaran sumpah menurut saya. Kan tidak seadil-adilnya, nggak seluruhnya gitu, karena dia sudah mulai berpihak. Kan sumpahnya ke bangsa dan negara. Oh iya. Mungkin dianggapnya seadil-adilnya untuk dirinya dan seluruhnya untuk dirinya. Itu boleh nggak gitu? Nggak boleh lah, karena ketika dia sudah terpilih menjadi presiden itu kan yang dihadapi adalah rakyat Indonesia, tidak dengan kelompoknya, tidak dengan partainya, tetapi mengabdi kepada bangsa dan negara gitu. Tapi Prof Nima, proses perjalanan Pilpres ini kan dinyatakan ada beberapa senggolan ya, atau keterlibatan pelanggaran etika. Ya. Tapi kan Pilpresnya sudah selesai. Ya. Nah itu ada kesempatan nggak buat Indonesia untuk memperbaiki itu, atau memang ya sudah akhirnya kita menerima sebuah sejarah kelam ada perjalanan dengan pelanggaran etika gitu? Nah itu kalau dari sisi hukumnya kan nanti akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Ketika katakanlah yang diumumkan si pemenang itu si A, si B atau si C-nya itu kan ada kesempatan 3 hari untuk setelah itu dibawa ke MK. Nah di MK itu kemudian lawannya, kelompok yang lain di luar yang sudah dinyatakan sebagai pemenang tadi bisa men-challenge di situ. Dari mana Anda bisa menyatakan bahwa si A ini pemenang? Kalau kemudian proses untuk menuju kemenangan itu Anda berkali-kali minta maaf gitu kan KPU-nya, sehingga orang mempertanyakan sebenarnya data Anda itu enggak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya lawan itu bisa membuktikan dengan katakanlah sejumlah bukti, bisa dibuktikan yang sebaliknya, atau dalil-dalil yang dibangun oleh lawan yang kalah ini kemudian ternyata bisa diterima oleh MK, kayak kasus di beberapa pilkada ya, itu kan akhirnya juga ada yang dihitung ulang, ada yang pilkada ulang gitu. Jadi ini semuanya tergantung MK? Kalau saya iya, kalau jalur konstitusi lah ya. Iya. Terus kalau ternyata memang MK akhirnya memutuskan lain, ini berarti sejarah saya dicatat sejarah. Betul. Nggak ada pengaruhnya Prof di dalam perkembangan negara nanti? Nah gini, ketika dia sudah dinyatakan menang, di MK juga menang, tetapi publik akan mencatat bagaimana kamu memperoleh kemenangan itu, gitu kan? Karena mulai sejak awal itu semua hakimnya di MK dinyatakan melanggar kode etik,
kemudian sekarang ketua KPU dan semua komisioner KPU juga dinyatakan melanggar kode etik gitu kan. Sehingga ini kan cacat etikanya itu ada meskipun dia pemenang, tetapi Anda tidak elegan menangnya, tidak bermartabat gitu. Tapi kan tetap menang. Menang. Iya. Nggak apa-apa dong harusnya. Ya terserah mereka bagi yang menang itu. Tapi bagi yang menganggap bahwa menangnya tidak dengan secara kesatria, itu kan tetap mereka punya keyakinan begitu bagi yang melihat itu gitu. Nah, supaya tidak terjadi lagi di Indonesia, gimana Prof? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh rakyat lah ya? Iya. Tadi sepakat saya. Ada yang dari audien tadi kan mengatakan ada pendidikan politik itu tidak hanya pada calon pemimpin, tetapi masyarakat harus dididik juga bagaimana cara memilih pemimpin gitu ya. Karena nanti kalau dia sudah terpilih itu dalam konteks Islam kan juga bermasalah ya. Atiullah wa itu Rasul walir amri minkum. Lah minkumnya kayak gini gitu kan. Lantas bagaimana gitu. Jadi tetap harus tunduk, harus taat. Nah, sehingga kita mengedukasi masyarakat dalam konteks demokrasi dan konstitusi. PR-nya masih besar, masih banyak gitu. Prof, di dalam hukum tata negara bagaimana dengan masa transisi ini? Walaupun banyak orang mengatakan kalau Prabowo diumumkan sebagai pemenang, itu tidak ada transisi karena beliau sudah jauh-jauh hari mengatakan akan melanjutkan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi sebetulnya dalam hukum tata negara adakah kewajiban seorang calon presiden memang pasti melanjutkan program presiden yang lama atau memang perlu ada masa transisi? Kalau sekarang sudah nggak ada GBHN, itu kan sekarang melalui janji presiden itulah GBHN-nya. Nah, apa yang dia janjikan itu yang memang harus direalisasikan karena akan menjadi hutang gitu ya. Nah, apakah dalam mengimplementasikan janji itu begitu saja atau melalui koreksi? Kan bisa juga gitu ya. Artinya, oke, saya sepakat memang katakanlah IKN terus gitu ya. Tetapi ada koreksi di tempat-tempat tertentu. Pak Prabowo kan juga mengatakan ide 1 ataupun 3 kan juga ada yang bagus, yang dia apresiasi juga gitu kan. Artinya dia akan terbuka juga harusnya kan menerima kritik atau masukan dari kelompok yang ini. Toh dianggap kalau sudah putusan MK kan selesai gitu kan. Nah, sehingga kita berbenah untuk segera ini. Nah, apakah ada transisi gitu ya? Apakah perlu ada transisi? Mungkin tidak, tetapi untuk supaya tidak terlalu terlihat sangat buruk bahwa beliau hanya memperoleh itu sekedar dikasih tiket oleh Pak Jokowi gitu ya. Menurut saya tetap harus ada koreksi. Gitu. Okay. Nah, ini menyambung yang tadi yang tentang senggolan pelanggaran etika yang ya udah kalau udah menang ya udah. Itu menjadi catatan sejarah kita dan harusnya kita bisa memperbaiki itu ke depannya. Tapi kelihatannya ada persepsi di publik ini akan lanjut terus nih proses ini. Jadi bukan hanya si sulung dan si ragil nih, antara si Barab dan si ragil, tapi ada lagi nih beberapa yang memang anggota keluarga sudah disiapkan untuk memegang daerah-daerah tertentu sebagai kepala daerah. Nih desas-desusnya begitu ya Prof ya. Dan seperti persepsinya itu seperti ya gue mau begini, lo mau apa? Nah, itu kenapa ya Prof sampai terjadi begitu ya? Pertanyaan pertamanya bener nggak sih ada persepsi itu seperti itu kira-kira kok seperti ya udah pokoknya saya mau begini, kalau nggak suka ya udah nggak usah dipilih kan gitu terus tuh kayak memberikan tantangan semu ya kok. Itulah justru yang harus kita antisipasi dari awal. Kita melakukan pendidikan politik, oke, mungkin belum berhasil di posisi tingkat atas, tetapi di daerah masing-masing harusnya lebih mereka lebih peduli ya, karena bersinggungan langsung nantinya kan dengan pemimpin di daerah. Nah, saya khawatirnya itu kalau di 2020 ada 26 calon tunggal, yang akan datang itu bisa jadi malah lebih banyak lagi calon tunggal. Nah, di 2024. Iya, karena mungkin bisa jadi ada desain yang seperti itu, toh di 271 daerah penjabat semuanya, gitu ya, penjabat kepala daerah. Nah, ini yang mungkin di tingkat level kepala daerah, kalau misalnya dari dinasti politik itu ingin terus bercokol, ya di situ kita bergerak lagi untuk menolak itu, gitu ya, karena cara-cara yang kayak gitu itu merusak negara sebenarnya.
gitu. Tapi itu tidak hanya terjadi di eksekutif, Prof. Di legislatif juga banyak yang kejadian seperti itu. Jadi artinya ada anggota keluarga, bahkan pasangan suami istri itu ya jadi anggota DPR. Nah itu gimana ngeliat fenomena itu, Prof? Apakah itu adalah sebuah konsekuensi dari demokrasi yang kita pilih? Enggak, harusnya ada aturan main ya. Kita saja di lembaga pendidikan itu kan tidak boleh suami istri dalam satu kantor yang sama. Katakanlah kalau di kampus itu satu fakultas, dia boleh di beda fakultas di dalam satu universitas untuk menghindari konflik kepentingan yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi kalau di partai politik juga harusnya ada aturan main seperti itu. Atau juga misalnya ya terkait dengan hakim MK yang baru saja dia selesai dari partai politik langsung masuk, itu juga harus diatur, harus ada jeda kan? Gitu kan. Itu harus ada jeda kalau misalnya. Jadi banyak PR ini gitu. Jadi memang ternyata nepotisme dan kolusi ya itu sama sulitnya dengan memberantas korupsi katanya, Prof. Sepertinya begitu. Kalau sistem politiknya udah dibangun model kayak gitu kan jadi sulit gitu. Prof, apa kira-kira pesan untuk yang kalah, Prof? Untuk bila nanti ternyata diumumkan memang Pak Prabowo yang menang ya, dan Mas Gibran yang menang. Apa pesan untuk terutama untuk Mas Anies dan Mas Ganjar? Kalau saya seandainya pun putusan Mahkamah Konstitusi juga tetap memenangkan pasangan yang menang itu, yang seperti yang diumumkan oleh KPU, kemudian hak angket juga nggak bisa jalan, artinya sudah selesai gitu ya. Ya sudah, bersiap saja untuk periode yang akan datang, karena Anda punya konstituen yang harus dijaga di situ itu, karena mereka ingin perubahan, bukan melanjutkan, tetapi pinginnya perubahan gitu. Oke. Prof, satu lagi ya. Tadi Prof singgung tentang peran partai politik. Di Indonesia memang tidak mengenal oposisi, tapi untuk sebuah demokrasi yang baik, yang tidak menyanyikan lagu setuju bareng-bareng itu kan perlu ada kekuatan penyimbang dari luar pemerintahan. Prof melihatnya hasil pemilu 2024 nih akan ada nggak partai politik yang berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyimbang? Kalau saya berharapnya PDIP itu ada di luar gitu ya. Jadi kalau PDIP sendiri nggak kan, dia pernah juga berada di luar dan 10 tahun kemudian berhasil untuk bisa mengambil posisi sebagai pemenang gitu. Atau misalnya seperti PKS juga akan berada di luar, itu menurut saya menjadi penyeimbang juga gitu. Jangan semuanya koalisi gemuk, itu menurut saya nggak sehat gitu. Sehingga memang tetap harus ada yang menyuarakan berbeda, menyuarakan dari luar yang di luar rezim kekuasaan ini. Itu kenapa PKS yang berada di oposisi tidak berhasil seperti PDI Perjuangan meraih kenikmatan sebagai oposisi gitu ya selama 10 tahun, menjadi pemenang pemilu dan kadernya bisa jadi presiden. Kenapa PKS nggak bisa? Nah itu yang saya nggak tahu. Karena ada isunya yang mungkin berbeda ya, yang didorong itu berbeda, sehingga mungkin publik tidak semuanya bisa sepakat di situ gitu. Toh partai-partai yang selama ini katakanlah mendorong pasangan 01 katakanlah, saya juga belum yakin kalau mereka akan berani jadi oposisi. Nah kan juga ada PKB misalnya kan, itu kan habitatnya di dalam kekuasaan. Yang apakah dia benar-benar mengambil jarak, itu pertarungan di dalam yang tersendiri menurut saya. Jadi kalau misalnya ada tawaran apakah harus masuk dan tidak, itu kalkulasi politik. Kalau kami tata negara nggak ngerti yang kayak gitu. Oke, teman-teman, itu dengan Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Profesor Nurmatul Huda, seorang ahli hukum tata negara. Makasih. Jauh-jauh nih kita ke Jogja untuk bertemu beliau, dan nampaknya kegelisahan beliau dan kita sama ya, Prof. Apa terakhir nih, Prof, kegelisahan apa yang paling menakutkan buat Prof Nikmah ini dari perjalanan dan hasil pemilu 2024? Saya melihat hukum itu tidak bisa berbicara secara lantang gitu ya, karena kekuasaan itu sudah menghabisi hukum itu gitu. Artinya semua pagar-pagar rel yang sudah dibangun oleh hukum itu semuanya dilanggar oleh kekuasaan, dalam hal ini oleh presiden ya. Kalau menteri sampai ke bawah itu kan cuma jajarannya, tetapi presiden tidak memberi teladan pada sosok yang taat pada hukum menurut saya. Sumpah tadi, kemudian larangan KKN, kemudian
bagaimana harus menempatkan aparatur yang netral, sementara yang lain tidak netral, itu menurut saya bukan teladan, bukan teladan. Menurut saya harus diakhiri, selesai gitu. Dampaknya apa, Prof? Kalau didiamkan ini kira-kira? Nanti orang atau kabinet atau rezim berikutnya akan menganggap itu sah, itu boleh, karena dianggap oh yang kemarin juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah sekarang ini kan menjadi tantangan DPR ya, ketika masyarakat atau publik minta supaya diajukan hak angket untuk mengoreksi tindakan presiden ataupun KPU-nya sekalipun gitu ya. Itu kan belum ada putusan apakah akan diajukan atau tidak. Karena publik, masa orang yang kayak gini nggak ada lembaga peradilannya, dalam arti bukan impeachment ya, tetapi ini bagaimana pertanggungjawabannya. Harusnya kan ada gitu ya. Kalau menunggu sidang MPR sidang tahunan, besok dia sudah turun gitu. Nah, itu. Ini sudah masuk kategori tirani belum, Prof? Kalau dalam ilmu akademik? Ya, saya hanya mengatakan ini kemunduran demokrasi yang sudah paling bawah gitu. Okay. Yeah. Kita doakan ya, Prof, semoga ya, mudah-mudahan negeri kita lebih baik. Lebih baik lagi. Ya, dan semoga ada pesan-pesan buat presiden nanti yang kepilih. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik. Gitu aja, Prof. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.